selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Udah sih harap kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat, ya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Walaupun suasana masih pandemi dan ini dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup, kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berkati juga jaringan yang kami gunakan, dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati puji-pujian kami ya Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Ya. Udah sih undang kalian semua bangkit berdiri. Semua sedang sukacita. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan everybody, everywhere. Anak-anak, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Di sebelumnya, mari kita angkat pujian yang menyatakan Everything I Am. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And
Shalom, selamat pagi anak-anak yang hebat. Ibu harap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat. Kalaupun ada yang lagi dalam keadaan lemah tubuh, Ibu harap semuanya tetap dikuatkan, tetap semangat supaya kondisi kita cepat pulih kembali. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, baik mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Tuhan boleh berikan kami waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami manusia yang lemah, manusia yang sungguh sangat terbatas untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan Tuhan yang dapat memberikan kami hikmat agar firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, seluruh device bahkan jaringan yang kami gunakan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kami mohon Tuhan berkati sehingga dapat mendukung terlaksananya ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini itu diambil dari Keluaran 33. Nah, tetapi kita tidak akan membaca semua ayat, hanya beberapa ayat saja, yaitu ayat 1, 2, ayat 3, ayat 13, dan ayat 14. Jadi, Ibu ulangi, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini itu diambil dari Keluaran 33, ayat yang pertama, kedua, ketiga, 13, dan 14. Kalau kita semua sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi ingat, mikrofonnya tetap di mute ya. Jadi kita membacanya masing-masing di rumah kita masing-masing. Ibu ulangi, Keluaran 33, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat yang ke-13, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Tema kita hari ini adalah Walking with God, atau berjalan bersama Allah. Firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah salah satu bagian perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, melewati padang gurun selama 40 tahun. Ingat, 40 tahun, bukan 40 hari. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan slide gambar peta yang ada di slide ya. Kalau kalian memperhatikan, di situ ada garis merah yang tebal itu.
Nah, itulah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke Kanaan. Bayangkan betapa berkelok-keloknya. Nah, padahal kalau kita tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir, itu sungguh sangat dekat. Tetapi kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan sampai selama 40 tahun? Nah, ada sumber yang menuliskan bahwa jarak dari Mesir ke Kanaan itu kurang lebih 800 meter. Kalau ditempuh dengan jalan kaki, sebenarnya hanya 25 hari. 25 hari ya. Bahkan ada sumber lain juga yang mengatakan bahwa kalau naik bis itu bisa ditempuh dalam waktu selama 12 jam. Nah, artinya sebenarnya tidak terlalu jauh. Tetapi kembali lagi, mengapa bangsa Israel menempuhnya selama 40 tahun? Bayangkan 40 tahun lo ya, bukan 40 hari. Kalau misalnya dari sekarang 40 tahun ke depan, nah itu artinya 40 tahun ke depan itu mungkin kalian sudah mempunyai anak-anak yang usianya seperti kalian saat ini. Jadi 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi waktu yang sungguh sangat lama. Nah, tapi mengapa? Akar masalah sebenarnya adalah karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Keras kepala. Ya, Bu, memang kepala kita ini keras. Nih, keras nih, Bu. Nih, pegang semua kepalanya, pegang. Keras nggak? Keras. Tapi bukan keras kepala itu yang dimaksud dengan tegar tengkuk. Keras kepala di sini artinya tidak mau menurut. Nah, dalam Keluaran 33, tegar tengkuk, Tuhan ada menyebut bangsa Israel sebanyak 2 kali sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Artinya bangsa yang tidak mau menurut. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ibu bacakan ayat yang ketiga. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Kemudian ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jadi 2 kali Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, khusus di dalam pasal 33 ini. Belum dengan pasal-pasal yang lain, masih banyak. Nah, selama 40 tahun melewati padang gurun, dalam ketidaktaatan bangsa Israel, apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Tentu tidak, ya. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sering mengomel, sering mengeluh, sering menyalahkan Musa, tetapi Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Apa buktinya kalau Tuhan tetap menyertai bangsa Israel? Nah, ada 4 bukti yang bisa Ibu sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kalau siang hari Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan. Jadi bangsa Israel walaupun panas terik tetapi tidak terlalu kepanasan. Kemudian yang kedua, kalau malam hari Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang api, sehingga di dalam kegelapan pun bangsa Israel tetap bisa berjalan, bisa beraktivitas tanpa dipengaruhi oleh kegelapan, karena ada tiang api yang memberi penerangan kepada mereka. Kemudian yang ketiga yang Ibu bisa catat adalah kebutuhan mereka terpenuhi. Air, makanan, itu bisa terpenuhi. Anak-anak mereka, kemudian ternak-ternak mereka tetap dapat minum dan makan dengan secukupnya.
Dan yang keempat yang Ibu bisa catat adalah sandal atau kasut mereka itu tidak rusak. Bayangkan, 40 tahun kasut atau sandal mereka tidak rusak. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Nah, kemudian melalui cerita tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Nah, ada 3 hal yang Tuhan ingin ajarkan atau yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui pengalaman bangsa Israel ini. Yang pertama adalah supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa dalam keadaan apapun, baik kita dalam keadaan sakit, ada masalah yang sedang kita hadapi, ada kesulitan atau apapun, Tuhan selalu berjanji bahwa Dia akan tetap menyertai kita. Ingat, bangsa Israel yang sangat tegar tengkuk itu, ingat bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk ya, artinya bangsa yang tidak mau menurut, tidak taat, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Nah, tetapi jangan sampai muncul dalam pemikiran kalian bahwa kalau begitu aku tidak mau menurut, toh Tuhan tetap juga menyertai hidupku. Bukan seperti itu. Itu adalah cara berpikir yang salah. Nah, padahal dari sini Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita dalam kondisi apapun. Kita senakal apapun, kalau kita mau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tetap menyertai kita ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kapanpun. Nah, jadi tetaplah berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita merespon dengan sikap hati yang benar. Padang gurun, katanya padang gurun itu panas, ya. Ibu katakan katanya karena ibu belum pernah ke sana, jadi ibu katakan katanya. Padang gurun cuacanya panas. Kalau panas, pasti tentunya itu adalah sebuah masalah buat kita. Jadi bisa diartikan bahwa gurun di sini atau padang gurun di sini bisa diartikan sebagai sebuah masalah dalam hidup kita. Nah, jadi ketika Tuhan izinkan ada masalah, ada penderitaan, kita menderita suatu penyakit, maka mari kita memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar seperti apa? Nah, tidak bersungut-sungut seperti yang orang Israel lakukan. Bahkan malah sampai menyalahkan orang lain. Kalau bangsa Israel menyalahkan Musa yang sudah memimpin mereka dari tanah Mesir. Nah, tapi kita ingat bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika Dia dihina. Apakah Dia menyalahkan Bapaknya yang sudah mengutus Dia datang ke dunia ini? Tidak. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi mari kita memiliki sikap hati yang benar seperti yang Tuhan lakukan. Taat dan tetap mencari kehendak-Nya. Bagaimana caranya kita mencari kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan melalui penderitaan yang kita alami, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa cari kehendak Tuhan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, supaya kita tahu bahwa Allah kita Maha Kuasa. Sepanjang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, bahkan ketika masih di tanah Mesir pun, Tuhan sudah membuat banyak mujizat. Dari mujizat-mujizat tersebut menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas alam semesta ini karena Dia yang menjadikan. Bahkan Tuhan berkuasa atas
kehidupan kita. Karena itu, sudah seharusnya kalau kita memuji dan hanya menyembah Dia, bukan mengomel kepada Tuhan, "Aduh Tuhan, kenapa masalah ini terjadi dalam hidupku?" Tidak. Tetapi mari kita mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melalui masalah yang kita alami, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, Ibu punya kesaksian. Tanggal 2 kemarin ketika Ibu masih di kampung halaman ya. Tanggal 2 kemarin Ibu jalan dengan salah satu keponakan Ibu. Kemudian tanggal 3 malam Ibu sudah ada di Balikpapan. Jadi tanggal 2 Ibu masih di kampung dan tanggal 3 malam Ibu sudah di Balikpapan. Tanggal 4 sore Ibu demam. Nah, beberapa hari kemudian Ibu mendapat kabar bahwa keponakan Ibu ini ternyata positif COVID berdasarkan hasil tes antigen dan PCR. Apa yang Ibu katakan? Apakah Ibu mengeluh? Apakah Ibu menyalahkan keponakan Ibu ini? Keponakan Ibu yang di kampung itu? Tidak. Jadi ketika Ibu mendengar bahwa keponakan Ibu ini positif, Ibu hanya mengatakan Alhamdulillah atau Puji Tuhan. Pasti saya juga terpapar COVID ini karena gejala sakit yang Ibu alami waktu itu beberapa minggu yang lalu itu persis dengan yang dialami oleh keponakan Ibu. Bahkan keponakan Ibu ini juga menulari 2 adiknya ya, dan gejala kami semuanya sama. Nah, jadi Ibu bisa katakan bahwa Ibu pasti terpapar. Nah, dari sejak Ibu demam, kemudian Ibu sudah tidak kemana-mana lagi. Karena Ibu sudah yakin bahwa pasti Ibu terpapar. Ibu mengalami yang namanya panas, bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, diare, dan kehilangan fungsi indera penciuman. Jadi Ibu bisa simpulkan kalau keadaan Ibu ini pasti terpapar COVID-19. Nah, tetapi puji Tuhan, 2 minggu kemudian, tanggal 19 kemarin, Ibu sudah negatif. Jadi Ibu tes antigen dan Ibu dinyatakan negatif. Nah, 2 hal yang Ibu percaya adalah yang pertama, bahwa jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, termasuk jika kita terpapar COVID-19, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tentunya salah satunya adalah memberikan semangat kepada orang lain, kepada teman, atau kepada siapapun yang terpapar juga. Nah, jadi kita bisa memberikan semangat. Kita bisa menjadi kesaksian bahwa tetap semangat. Saya sudah melewatinya. Jadi saya tidak mengatakan katanya, tetapi karena saya sudah mengalami sendiri. Jadi ini bisa Ibu saksikan kepada kalian. Dan yang kedua adalah pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, dari kedua keyakinan tersebut, Ibu tetap bersemangat melewati proses isoman Ibu selama 14 hari. Dan berkat dukungan doa dari Bapak Ibu Guru serta orang lain, Ibu bisa melewatinya dengan baik. Walking with God. Dalam kondisi apapun, tetaplah berjalan bersama Allah. Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami dalam kondisi sakit pun, itu pasti ada maksud yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk teman-teman kami, bahkan mungkin juga ada orang tua murid yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Tuhan, tidak ada satu kejadian pun yang Tuhan tidak tahu. Semua yang terjadi pasti Tuhan tahu. Dan semuanya Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud baik.
Oleh karena itu kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang terpapar, bahkan juga orang tua murid. Tuhan terus memberikan semangat buat mereka. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya pun bahwa selama 14 hari Tuhan akan menyertai mereka melewati masa-masa sulit yang harus mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang terkutuk, bukan penyakit yang najis, tetapi adalah penyakit yang biasa saja yang Tuhan izinkan untuk kami alami, untuk kami dapat melewatinya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami, untuk kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Sekhusus kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami, mungkin juga orang tua kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang mungkin sedang dalam perawatan medis atau dalam isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang akan menyembuhkan, Engkau akan memakai obat, makanan, vitamin untuk proses kesembuhan dari setiap orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk usaha dan pekerjaan dari orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan, kami rindu Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk proses belajar di tahun ajaran baru ini. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati, memberikan kemampuan bagi anak-anak dalam belajar, memberikan bagi mereka kepintaran, memberikan kepada mereka sukacita, sehingga dalam pembelajaran tahun ini mereka terus dimampukan dan menyelesaikan setiap pelajaran dengan baik, dan juga berkati orang tua yang mendampingi mereka dalam belajar. Dan juga untuk guru-guru, Tuhan juga memberkati dalam mereka menyiapkan materi, bahkan ketika mereka menyampaikan materi, dan juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kota kami Balikpapan. Biarlah dalam masa PPKM ini semua masyarakat, semua warga dapat tertib dan menjalankan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua pokok doa yang sudah kami naikkan hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan melanjutkan belajar kami hari ini. Amin.